Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan baik, sehat, dan diberikan kelancaran untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk dipimpin doa. Siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Sudah selesai. Sebelumnya Ibu akan memeriksa kehadiran dulu. Kita di absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk memacu semangat kita, semuanya boleh berdiri. Kita akan melakukan aktivitas. Kita akan melakukan tepuk semangat. Ya, ada yang tahu tepuk semangat gerakannya? Boleh dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Karena kita sudah semangat, kita sudah siap, penuh energi untuk melakukan atau mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, karena kalian sudah semangat dan sudah penuh energi, Ibu akan mengajak kalian mengingat sejenak tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi Tawakal. Apakah ada yang masih ingat apa itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, benar ya. Namun sebelum ke sana, Ibu akan menampilkan beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari beriman kepada Qadar. Ini kalian lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian qadar. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara qadar dan qadar, takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Yang ketiga, siswa memahami bahwa segala Ketetapan Allah memiliki hikmah yang baik bagi kehidupan. dan yang keempat, Siswa mampu menunjukkan sikap sabar, tawakal, dan ikhlas dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. nah itu adalah tujuan pembelajaran kita Hari ini, Pembelajaran kita hari ini erat kaitannya dengan materi tawakal. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Qadar. Namun sebelum kita membahas materi tentang beriman kepada qadar dan qadar, Ibu ingin bertanya. Nah, ya. Pernahkah kalian atau apa yang kalian rasakan ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kalian? Apakah kalian merasa senang, sedih, bahagia, kecewa, marah, atau biasa saja? Kecewa. Apa? Biasanya kamu merasakan apa? Kecewa. Kamu? Sedih. Kamu? Sedih juga kamu? Sedih juga. Jadi kalian itu mempunyai jawaban yang beragam, tentu saja ya, karena setiap orang pasti merasakan
berbeda ketika menghadapi suatu situasi atau menghadapi suatu masalah. Itu wajar ya, lumrah kita sebagai manusia. Namun kita sebagai umat muslim diajarkan untuk tetap tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Nah, selanjutnya kalian boleh menyimak video pembelajaran tentang kode dan kodrat. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi, Bang? Nah, anak-anak, itu adalah video singkat tentang materi kode dan kodrat. Selanjutnya kita simak pembahasan materi kita hari ini. Bisa dibaca? Siapa yang mau baca? Silakan. Pengertian kodo. Secara bahasa, kodo berarti keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan secara istilah yang dimaksud kodo adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta sesuai dengan iradatnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Jadi pengertian kodo itu adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali itu ialah segala sesuatu sebelum tercipta. Jadi kalian itu sudah ditakdirkan akan lahir ke dunia, akan berjenis kelamin apa, terus akan berwarna kulit seperti apa, akan mendapatkan jodoh siapa, dan akan meninggal dunia itu kapan dan karena apa. Itu yang disebut dengan pengertian kodo. Nah, anak-anak, itu adalah pembahasan materi kita hari ini. Apakah sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing yang telah kita buat sebelumnya untuk mengerjakan LKPD. Nah, sini ibu mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, ya. Nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Silakan kalian baca LKPD yang ibu bagikan, diskusikan dengan teman kelompok kalian yang nantinya akan kalian presentasikan. Silakan. Ini ya tentang LKPD. Nah, di sini disajikan Ali adalah seorang siswa yang baru saja gagal dalam ujian. Dia merasa kecewa dan menyalahkan keadaan. Tetapi temannya Ahmad mengingatkannya untuk tetap berusaha dan berserah diri kepada
Oh gitu, mungkin ya, mungkin. Jika ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Ibu saya mau bertanya. Ya, silakan untuk pertanyaan nomor 2. Sebutkan contoh-contoh koda dan koda yang disebutkan dalam video. Jadi kamu nanti jawabannya tadi kan sudah disimak ya videonya. Kira-kira contoh apa yang disajikan dalam video tersebut mengenai koda dan koda? Seperti takdir mu'alaf dan takdir mudhaf. Nah, takdir mu'alaf itu seperti apa dan takdir mudhaf itu seperti apa? Ya, itu contohnya. Ya. Ada lagi yang lain? Bu, izin pertanyaan dari kelompok 1. Apa pengertian koda dan koda? Oh iya, pengertian koda dan koda tadi sudah dijelaskan. Oh ya, jadi kamu membuka saja tentang lihat di sana pengertian koda dan koda. Maka tulis jawabannya di bawah ya. Silakan siapa? Apakah sudah ada yang selesai mengerjakannya? Sudah. Kelompok 2, bagaimana siap untuk melakukan presentasi ke depan? Siap. Silakan kelompok 2 melakukan presentasi ke depan. Berdiri saja tidak apa-apa ya. Kalian perkenalkan kelompok kalian masing-masing bagian dari gambar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Wijaya. Di sini teman-teman akan mempresentasikan tugas kami dari kelompok 2. Di sebelah kanan saya ada Sipa sebagai narasumber sebagai penjawab. Di sebelah kanan Sipa ada Elsa sebagai narasumber. Di sebelah kanan Elsa ada Malaila sebagai narasumber. Di sebelah kanan Malaila ada Melisa sebagai narasumber. Di sebelah kanan Melisa ada Bagus sebagai sebagai penulis. Mari buka presentasi ini dengan senang hati. Kalau berarti kami tidak bisa mengisi hati yang sebelumnya. Silakan kepada narasumber 1 untuk membacakan materi satunya. Secara bahasa, kode trafik, hukum, keputusan, ketetapan, dan ketetapan, perintah, kodrat, pengetahuan, pemberitaan, mewujudkan atau menjadikan. Secara istilah yang dimaksud kode adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sedang jangan ada. Jangan ketika segala sesuatu belum bisa. Sesuai dengan istilahnya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Sedangkan kode secara bahasa berarti kepastian, ukuran, kekuasaan, kemampuan, peraturan, pewujudan, dan secara istilah kode adalah pewujudan atau kenyataan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Kode dan kode dapat diartikan sebagai takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaf dan takdir mudhaf. Takdir mu'alaf adalah salah satu jenis takdir yang masih bergantung pada usaha atau ikhtiar manusia. Dalam Islam, takdir mu'alaf adalah ketetapan Allah yang bisa berubah bergantung pada usaha, doa, dan amal seseorang. Dengan kata lain, takdir ini tidak bersifat mutlak, tapi memiliki kemungkinan untuk diubah oleh manusia melalui tindakan tertentu. Takdir mudhaf adalah ketetapan Allah yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah oleh usaha, doa, atau ikhtiar manusia. Takdir ini mencakup hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak awal dan manusia memiliki kuasa untuk mengenalinya. Contoh takdir mu'alaf, 1. Rezeki meskipun Allah telah memberi kondisi seseorang usaha bekerja keras dan doakan sedangkan dapat mengalami kesehatan yang diterima. 2. Umur menjaga kesehatan dan perbuatannya memperbaiki diri dan memperbaiki silaturahmi disebut dapat memperpanjang umur seseorang sesuai dengan kehendak Allah. 3. Kesuksesan seorang keluarga yang berdoa belajar dan menjalankan yang tersebut memiliki peluang lebih besar untuk sukses di dalam kehidupan yang tidak bersama. Contoh takdir mudhaf, 1. Tuhan membiasakan manusia pada ketetapan kepada di mana ia akan meninggal dan hal ini tidak dapat juga. 2. Dengan hal ini manusia tidak bisa memilih di mana dari keluarga yang ia jadikan. 3. Dari Islam, seorang manusia tidak dapat memutuskan apakah dia akan melanjutkan sebagai. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini menunggu, di sana menanti. Kalau menunggu dia kembali, ibaratkan pelangi di malam hari. Silakan kepada
kelompok 1 dan kelompok 3 yang ingin bertanya. Instruksi, saya dari kelompok 3 yang bertanya. Silakan. Apa contoh takdir alam? Silakan untuk kelompok 2 boleh langsung dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh kesuksesan seorang pelajar yang berdoa, belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh memiliki peluang lebih besar untuk sukses dibandingkan yang tidak berusaha. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana kelompok 1 jawabannya? Sangat puas, sangat puas. Tepuk tangan untuk ada lagi dari kelompok 1 yang ingin bertanya, silakan. Maka saya dari kelompok 1 ingin bertanya apa pengertian kode dan kodar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Qada adalah ketentuan Allah yang bersifat pasti, sementara qadar adalah takdir yang terjadi berdasarkan ketentuan Allah. Sekian jawaban dari kami. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah puas? Puas. Pengertian kode dan kodar. Nah, dari 2 pertanyaan tadi dapat kita simpulkan ya. Pertanyaan pertama adalah contoh dari takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf itu adalah takdir apa? Takdir Yang bisa dirubah. yang bisa dirubah, namun dengan cara berusaha, berdoa dan berikhtiar. Sedangkan pengertian qada dan qadar, qada itu adalah ketetapan Allah yang sudah ada pada zaman ajali. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Untuk pertanyaan kelompok 2 sudah cukup? Sudah. Mari kita memberikan fokus untuk kelompok 2. Nanti untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan, silakan kembali. Alhamdulillah, presentasi ini kami tutup. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Karena kami sudah belajar ilmu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah cukup jelas perbedaan antara qada dan qadar? Sudah. Qada adalah Takdir yang dapat diubah. sedangkan qadar, Takdir yang mutlak, bukan diubah. qada adalah takdir yang mutlak yang tidak bisa diubah. Sedangkan qadar adalah takdir yang masih bisa kita usahakan. Tapi tidak terlepas dari rasa bersyukur, terus berikhtiar, berdoa, juga berusaha. Selebihnya kita kembalikan kepada Allah ya. Hasil akhirnya kita kembalikan lagi kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin sebisa apa yang kita bisa ya. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ikhtiar atau usaha. Jadi, ikhtiar usaha adalah bagian penting dalam hidup kita sebagai muslim. Ini akan erat kaitannya dengan beriman kepada qada dan qadar. Ikhtiar usaha doa tidak terlepas dari iman kepada qada dan qadar. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, sebelum kita pulang, nah sebelumnya silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin
Sebelum mulai, baiknya kita berdoa dulu, berdoa dalam hati mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya kalian pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.